Nah, berarti kan yang belum kita dapetin di sini adalah report dari bulan September dan juga bulan Oktober gitu. Yang harusnya dirilis ya Oktober ini harusnya dirilis di bulan November ini gitu, teman-teman. Berarti ada 2 bulan nih ke pending 5.000. Ya, pengangguran tetap di 4,3, kenaikan gaji ya itu sekitar plus 0,3% ya. Jadi titik tengahnya di sini ya NFP kecil masih positif ya. Ya, jadi NFP memang kalau kita bandingkan dari bulan-bulan sebelumnya ya itu memang cukup kecil. Oke, halo semua, kembali lagi ya bersama gue Johan di Juno Trading ID. Jadi ini video khusus untuk member, teman-teman. Jadi di sini gue akan ngejelasin ya NFP detail yang lebih lengkap lagi, teman-teman ya. Karena memang kalau member ini kan gue lebih leluasa ya untuk mengekspresikan diri gue dan juga analisa-analisa gue, teman-teman ya gitu. Nah, jadi harapan gue nanti ke depannya ya untuk member-member yang di YouTube ini, teman-teman, ya itu akan lebih fleksibel ya, mulai dari video, pembahasan itu ya, bahkan indikator ya, misalkan ada pembaruan atau ada hal baru lagi yang gue lakukan, gue akan infokan ke lu orang di member ini, teman-teman. Ya, oke, kita mulai dulu ya. Jadi kan tadi gue udah bikin video, kalau orang udah cek ya video yang barusan gue upload ya mengenai pembahasan FOMC dan NFP, teman-teman ya. Di sana kan ada include ya pembahasan secara teknikal dan juga secara sentimen gitu. Nah, di video ini gue mau pembahasan lebih detail lagi yaitu mengenai NFP. Nah, supaya kita tahu ya NFP itu kan memang sempat tertunda ya mulai dari bulan September ya, terus ini bulan Oktober punya ya, terus bulan November gitu. Jadi reportnya tuh gini ya. Reportnya tuh gini, teman-teman, kalau gambarannya ya untuk lo orang gitu. NFP ya itu dia adalah report dari bulan yang sebelumnya gitu. Misalkan ini kan the Fed yang bulan September ya, September punya, itu berarti report punya bulan Agustus. Oke. Berarti NFP yang September itu report punya bulan Agustus gitu, teman-teman. Lalu yang bulan Oktober ya itu report punya bulan September. Oke. Nah, report punya bulan September nih gitu. Nah, berarti yang November yaitu report punya bulan apa tuh? Oktober ya gitu. Nah, yang jadi permasalahan di sini kan sebenarnya untuk yang dua ini itu belum dirilis gitu ya, karena memang the Fed shutdown selama 42 hari atau 43 hari ya, ada yang bilang 42, ada yang bilang 43, teman-teman ya. Nah, berarti kan yang belum kita dapetin di sini adalah report dari bulan September dan juga bulan Oktober gitu. Yang harusnya dirilis ya Oktober ini harusnya dirilis di bulan November ini gitu, teman-teman. Berarti ada 2 bulan yang ke pending. Last itu ada di report bulan Agustus ya, walaupun itu dirilisnya di bulan September, tapi kita tetap bilang itu bulan Agustus punya gitu, teman-teman. Nah, kenapa gue perlu jelasin seperti ini? Karena gue pernah baca ada komen ataupun pernah dapat DM ya, kalau bulan Agustusnya berarti punya bulan ini gitu kan. Ya, ini harus agak diluruskan gitu. Bukan berarti terakhir rilis itu bulan Agustus gitu. Walaupun kita bilang reportnya bulan Agustus, bukan berarti rilisnya bulan Agustus, tapi rilisnya bulan September gitu, teman-teman. Oke. Jadi itu yang perlu diluruskan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ya, itu memang dia ada data NFP di jam 8.30 ya, ini forecast itu 53.000 ya, dari previousnya itu 22.000. Memang ini penurunan cukup signifikan yang sebelumnya kalau kita lihat dari 2024 kemarin itu kan dia selalu di atas ratusan ribu ya, teman-teman ya. Bahkan di awal tahun 2025 pun itu masih di ratusan ribu gitu. Nah, sekarang dia turun ke 22.000 atau di puluhan ribu. Jadi ini memang terjadi pelemahan tenaga kerja yang cukup signifikan, sehingga the Fed sendiri mau nggak mau dia ngambil langkah untuk memangkas suku bunga, sehingga itu terjadilah dovish ya, teman-teman ya, kebijakan moneter yang bisa dikatakan dovish gitu. Nah, lalu ya kalau kita perhatikan memang dari hasil dari speech yang FOMC ya,
itu The Fed juga ada bilang kalau memang belum tentu akan memangkas lagi ya, karena memang delay data, terus data juga belum mendukung gitu ya. Terus ditambah lagi parameter-parameter juga belum disiapkan dengan baik gitu ya sama The Fed itu sendiri gitu, sehingga karena kekurangan dari data ini ya The Fed sendiri belum mau memangkas suku bunga lanjutan di bulan Desember nanti gitu. Nah, inilah menunjukkan adanya pelemahan untuk gold atau di sisi gold itu sendiri gitu teman-teman. Nah, lalu kalau kita perhatikan dari bagian nih gue udah rangkum ya untuk lo orang semua ya, kondisi yang pertama kita bahas dulu yaitu mengenai kondisi gitu teman. Jadi sini kondisi tenaga as sebelum NFP rilis malam ini ya. Jadi kita bahas di beberapa bulan ini. Ya, beberapa bulan terakhir ya jumlah orang yang mendapat pekerjaan ya di as itu turun terus gitu. Mulai dari bulan Mei itu 139.000, Juni 147.000, Juli itu drop ya 73.000, lalu Agustus drop lagi makin parah itu di 22.000 teman-teman. Nah, karena The Fed melihat ada 4 kali drop ya, yang memang cukup parah kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya. Dari 139 naik ke 147, terus turun naik ke 73, drop lagi 22.000, sehingga The Fed ini mengambil keputusan dia untuk memangkas suku bunga, sehingga terjadilah dovish statement di situ teman-teman. Nah, karena data cukup kuat dan mendukung, maka The Fed berani memangkas suku bunga teman-teman, 2 kali ya dipangkas. Nah, terus kan abis itu shutdown nih. Ya, jadi begitu dia shutdown, dia belum bisa lagi nih. Kenapa? Karena data yang dibutuhkan sama The Fed itu belum lengkap atau belum cukup kuat ya untuk melakukan pemangkasan suku bunga lanjutan. Dia takutnya dampaknya pada saat dia udah mangkas ternyata malah makin parah nanti ke depannya gitu. Makanya ada potensi di hold dulu untuk suku bunganya, sehingga kemungkinan besar nanti kalau misalnya dibutuhkan maka 2026 nanti baru akan ada pembahasan suku bunga pemangkasan lanjutan lagi gitu teman-teman gitu. Nah di sini gua ada bilang sini awalnya masih ratusan ribu, sekarang tinggal puluhan ribu, ekonomi masih tumbuh tapi kelihatan mulai melemah gitu teman-teman ya. Makanya dia mulai mangkas suku bunga gitu. Terus pemerintah AS ya sempat shutdown, jadi data Oktober data Oktober ada yang dibatalkan dan bakal digabung ke data berikutnya. Nah, ini gue dapetnya juga infonya begini teman-teman ya. Jadi Oktober ini ada data ya dan digabung. Jadi kemungkinan besar NFP ini akan digabung data jadi satu kesatuan. Nanti itu adalah report NFP 2 bulan. Nah, ini sebenarnya masih simpang siur ya. Nanti gue akan coba cek lebih detailnya gimana ya teman-teman ya. Nah, kemungkinan besar itu memang digabung, sehingga kalau memang 53.000 forecastnya ya, atau bahkan di atas ya, itu karena digabung selama 2 bulan, berarti itu tinggal dibagi 2 aja gitu kan, simpelnya begitu ya teman-teman ya gitu. Nah, kesimpulannya data NFP malam ini ya rawan kejutan, bisa melonjak atau jeblok ya. Nah, market rawan whipsaw karena ketidakpastian tinggi. Kenapa? Karena memang ada 2 data yang digabung jadi satu report nih teman-teman, itu yang agak bahaya gitu. Jadi memang kalau bisa lu orang jangan trade dulu di malam ini, tapi kita lihat dulu reaksi market gimana. After news ya data keluar, kita baru mulai trade lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, lalu nih sini ada lagi ya perkiraan pasar ya untuk NFP tanggal 20 November ini ya. Kalau berbagai sumber ya, nih gue udah cari sih beberapa sumber, dibantu juga sama ChatGPT juga dicari ya teman-teman ya, karena gue juga research semua juga bisa dari ChatGPT gitu ya. Nanti gue akan ajarin cara gimana. Ya, ini NFP sekitar 50.000 ya sampai 55.000. Ya, pengangguran tetap di 4,3, kenaikan gaji ya itu sekitar plus 0,3% ya. Jadi titik tengahnya di sini ya NFP kecil masih positif ya. Ya, jadi NFP memang kalau kita bandingkan dari bulan-bulan sebelumnya ya itu memang cukup kecil gitu, tapi dampaknya masih positif secara data ya kalau kita lihat, atau apalagi kalau kita bandingkan dengan previous kemarin gitu ya. Ini kalau kita ngomongin masalah angka, tapi kalau kita ngomongin masalah logika itu, dan dia ada di digabung di 2 bulan lalu ya, berarti harusnya kan kecil nih gitu, dan nggak beda jauh dengan yang bulan Agustus gitu, harusnya begitu teman-teman ya. Pengangguran tetap stabil, gaji naik tipis. Oke, gaji naik tipis ini sebenarnya ada dampak dari karena pemerintahan juga bisa dikatakan nggak jadi memecat ya atau PHK massal ya. Terus ada
perekrutkan kembali gitu ya, sempat ada berita dia mau ngerekrut kembali gitu teman-teman ya, beberapa ASN ya yang memang sempat diberhentikan gitu. Nah, ini menunjukkan tenang, tapi tetap ya intinya di sini dia masih melemah ya, tapi belum rusak total ya. Jadi memang langkah yang cukup bagus juga sih The Fed ini menurunkan suku bunga supaya bisa ngedongkrak kembali pasar tenaga kerja. Jadi kan kalau dia naik, turunin suku bunga ya teman-teman ya, itu berarti otomatis barang-barang di sana lebih murah ya, pinjaman juga lebih murah, sehingga orang-orang akan berani pinjam ke bank gitu ya. Orang-orang berani nih minjam ke bank karena bunganya murah gitu teman-teman. Nah, ini akan membuka apa, akan membuka peluang usaha baru, sehingga akan ada perekrutan kembali ya, orang-orang yang tidak bekerja menjadi bekerja gitu. Nah, ini siklus ya, kalau gue bilang ini siklusnya gitu teman-teman. Oke. Nah, lalu tapi ternyata kan masih belum bisa menunjukkan data yang tepat gitu. Kenapa? Karena memang posisinya juga kan US shutdown, jadi sempat chaos juga kondisi keuangan di US, sehingga ini datanya agak amburadul lah kalau kita bahas ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi bagus atau jelek? Nah, ini gue simpulin dulu dari pandangan dari The Fed itu sendiri kita teman-teman. Oke. Nah, kalau keluar sesuai perkiraan itu 50 plus 43 plus 0,3, yaitu sebenarnya ekonomi melambat ya, tapi masih tetap aman nih gitu teman-teman ya. The Fed punya alasan buat tidak punya alasan buat buru-buru turunkan suku bunga. Nah, di sini terjadilah apa, terjadilah marketnya apa, hawkish ya ini sebenarnya teman-teman. Nah, bisa jadi hawkish untuk The Fed itu sendiri gitu, karena dia nggak punya alasan untuk menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena dia bilang lah itu buktinya NFP lebih bagus kok dari data yang sebelumnya gitu kan teman-teman ya, walaupun kenyataannya memang itu digabung jadi dua bulan dalam satu report itu gitu kan. Tapi yang kita ngomong sini mengenai data dan angka gitu teman-teman, angkanya bagus gitu, intinya angkanya bagus, pendapatan rata-rata naik ya teman-teman ya. Terus ditambah lagi pengangguran juga masih tetap ya, nggak ada kenaikan pengangguran gitu teman-teman. Nah, ini kan berarti kan memang cukup bagus ya kalau kita lihat secara data angkanya gitu teman-teman. Nah, terus market baca ini sebagai USD menguat, gold sedikit tertekan gitu. Oke, itu kalau kemungkinan besar in case sesuai dengan forecast yang ada gitu teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan data ini kurang dovish, atau bisa dikatakan hawkish secara soft ya teman-teman ya gitu. Intinya hawkish lah kalau misalkan dia muncul data ini gitu teman-teman. Nah, terus skenario nya ya, ini gue ada siapin tiga skenario untuk kita ya malam ini mengenai NFP teman-teman. Nah, gue bahas satu-satu. Skenario 1 ya, jadi di sini ya, untuk skenario 1 itu posisinya ya, ini NFP jauh lebih buruk. Artinya gold bullish kuat gitu teman-teman. Nah, NFP berarti di bawah 22.000. Karena kan forecastnya kan previousnya 22.000 ya, berarti di bawah 20.000 atau bahkan negatif ya, pengangguran naik, gaji melemah gitu. Nah, pasti dampaknya apa? Dampaknya adalah pasar langsung mikir, ekonomi AS makin melemah, USD turun, yield turun, gold biasa naik gitu teman-teman. Oke, tapi tetap hati-hati untuk whipsaw di 15-30 menit pertama gitu. Oke teman-teman. Nah, kemudian ya, di sini ada lagi skenario nomor 2 ya. Jadi skenario nomor 2 ini skenario yang paling memungkinkan ya. Menurut gue tuh paling mendekatin dengan kondisi real saat ini gitu teman-teman. Oke. Reaksi biasa ya, harga gold dan USD lompat sedikit ya, terus balik lagi ya, market balik fokus ke Fed, inflasi, dan berita pemerintahan AS gitu. Nah, jadi ini bahasanya tuh kayak gini. Lo orang pernah kan ngerasain kalau ngerilis news besar, misalkan kayak NFP yang bulan-bulan lalu deh. NFP jeblok, gold naik nih, jebret ya. Di 15-30 menit pertama dia naik, atau dia nge-whipsaw di 3 menit pertama, 2 menit pertama tinggi ya. Habis itu dia jeblok turun. Nah, ini tuh seperti ini kemungkinan skenario-nya gitu teman. Jadi dia cuma nge-spike atau whipsaw di menit pertama, momentum news ya, habis itu dia balik lagi untuk ngikutin kebijakan dari The Fed, karena memang sebenarnya dampak yang saat ini yang paling berasa di market ya, itu bukan dari data NFP atau apa, tapi dari kebijakan The Fed ya, untuk kedepannya gimana, terutama pemangkasan suku bunga ini, karena suku bunga memang lebih apa ya, lebih
sensitif lah konteksnya untuk pasar gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nyentuh suku bunga pun itu akan berdampak banget ke market, dan itu menjadi salah satu tujuan ya, mata utama market itu sendiri. Jadi mata market itu tertuju ke sana gitu bahasa gitu teman-teman. Nah ini emang kalau misal kondisi seperti ini itu enaknya tuh after news kita ambil kebalikannya gitu. Jadi harusnya gold ini biris ya, karena memang the Fed udah mulai hawkish ya, cuma karena NFP kan jelek gitu misalkan gitu ya teman-teman ya. Nah atau mendekati lah gitu, nah itu dia cuma gerak atas bawah doang gitu. Terus skenario 3 ya, ini skenario nomor 3 ya, NFP jauh lebih bagus ya, berarti gold biris. Itu berarti dia bisa di atas 53.000 di forecastkan, dan bisa di atas 22.000 gitu ya teman-teman ya. Nah NFP misalkan 100.000 dibalik nih ke sana, karena kan 2 bulan itu ya. Pengangguran turun, gaji naik 0,5% atau lebih ya. Market langsung anggap tenaga as makin kuat ya. Dan masih kuat ya gitu teman-teman ya. Fed bisa tahan bunga yang tinggi lebih lama lagi. Nah ini lebih nggak ada alasan lagi gitu dia untuk mangkas suku bunga gitu teman-teman. Oke. Nah USA menguat, gold cenderung menurun gitu. Oke teman-teman. Nah terus cara paling mudah pakai formasi ini gimana gitu. Nah ini ada caranya teman-teman. Nih gue ada kasih lo orang juga caranya. Gunakan cheat sheet ini ya. Jadi ini cheat sheet yang tadi gue kasih, lo orang bisa screenshot juga teman-teman ya. Gold bullish kuat kalau NFP di bawah 50, pengangguran naik, gaji melemah gitu. Nah ini dia bullish ya, intinya gitu teman-teman. Lalu gold biris ya kalau NFP di atas 100 ya, atau kombinasi NFP bagus plus pengangguran turun plus gaji kuat gitu, itu gold biris teman-teman. Nah tapi kalau kedua data campur aduk, misalnya NFP jelek tapi gaji tinggi gitu ya, atau kebalikannya, itu much better tinggalin dulu. Biasanya go with sell ya, tunggu 15-30 menit biar reaksi pivot CPR atau level teknikal terdekat gitu. Oke teman-teman ya, jadi itu ya pembahasan breakdown kita mengenai NFP di video khusus member only teman-teman. Thank you. Kalau orang suka dengan video ini, di like ya teman-teman ya, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya makin banyak info-info yang nggak lu orang ketinggalan. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.